warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, perkenankan saya Bambang Supriyono, salah satu pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Blora, akan share salah satu tugas saya melaksanakan pendampingan individu ketiga di SDN 2 Temengeng, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, dengan CGP Ibu Lili Nuraini. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini adalah dokumentasi pendampingan individu ketiga Angkatan 7 Kabupaten Blora di SDN 2 Temengeng, Sambong, Blora. Ibu Lili Nuraini sebagai kepala sekolah, sebagai CGP sekaligus ibu kepala sekolah, bersama dengan salah satu wakil dari Ibu Nuraini, ibu kepala sekolah, wakilnya. Terus kemudian melaksanakan pendampingan individu ketiga dengan diskusi bersama CGP. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pendampingan individu ketiga ini temanya adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Durasi waktunya adalah 4 kali 45 menit. Kemudian fokusnya adalah yang pertama adalah refleksi hasil survei, yaitu umpan balik 360 derajat dan penilaian diri sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Kemudian adalah diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional. Dan yang ketiga adalah diskusi hasil loka karya pertama. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, untuk skenario pendampingan individu ini dibagi beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, kemudian adalah bagian awal, kemudian bagian inti, bagian akhir, dan yang kelima adalah bagian laporan atau pasca pelaksanaan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada tahap persiapan ini yang pertama adalah interval waktu dari jadwal pelaksanaan pendampingan sudah ditentukan dari BPGP Provinsi Jawa Tengah, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada surat perintah tugas dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Kemudian adalah deal atau kesepakatan antara CGP dengan PP. Kemudian adalah penyusunan instrumen pendampingan individu yang dilakukan oleh PP. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, bahan yang dibutuhkan dalam pendampingan individu ketiga ini, yang pertama adalah buku pegangan pendampingan individu. Ini sudah diterima PP saat pembekalan, dalam pembekalan sebelum menjalankan tugas sebagai PP. Kemudian yang kedua adalah jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring. Kemudian yang ketiga adalah jurnal pendampingan, daftar hadir, dan rencana pendampingan. Yang keempat adalah hasil input instrumen lembar umpan balik. Dan yang kelima adalah hasil keterlaksanaan dari tahapan Bagja. Bagja ini sebuah akronim dari B-nya adalah buat pertanyaan, terus A-nya adalah ambil pelajaran, G-nya adalah gali mimpi, J-nya adalah jabarkan rencana, dan A adalah atur eksekusi atau atur pelaksanaan. Kemudian yang keenam adalah rubrik penilaian refleksi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian awal pendampingan individu ketiga ini durasi waktunya 20 menit. Yang pertama adalah pengajar praktek menyapa dan menanyakan kabar dari CGP. Kemudian menjelaskan tentang fokus pendampingan. PP memastikan bahwa CGP memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan. Dan PP memastikan bahwa CGP telah menginput instrumen umpan balik tagihan-tagihannya di LMS. Kemudian PP menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir.
dan menanyakan rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya. Nah, semua ini sudah ada di instrumen. Jadi CPP dan CGP sudah saling memahami, sudah tahu apa yang harus dikerjakan dalam pendampingan individu ini. Kemudian mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang disampaikan oleh CGP. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang pertama, yaitu durasi waktunya 145 menit, refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Pada pendampingan sebelumnya, bahwa CGP harus mengedarkan refleksi kepada kepala sekolah, kepada teman-teman sejawat atau GTK, dan kepada perwakilan murid. Nah, oleh karena itu hasil dari instrumen yang disebarkan ke CGP kepada beliau-beliau itu nanti akan kita bahas, diskusikan bersama dengan PP. Yang pertama, pemantiknya adalah berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik dan perlu ditingkatkan menurut hasil dari respon tentang kompetensi Bapak Ibu. Jelaskan menurut masing-masing, menurut kepala sekolah apa yang kurang baik dan apa yang perlu ditingkatkan, menurut rekan sejawat apa, dan menurut murid juga apa. Kemudian yang kedua adalah apa rencana Bapak Ibu ke depan untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang Bapak Ibu miliki. Kemudian yang ketiga adalah siapa saja yang akan Bapak Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang Bapak Ibu miliki. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah diskusi tentang rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. PP mengajak CGP berdiskusi terkait penerapan pembelajaran sosial emosional. Nah, dengan berdiskusi, tentu pertanyaan pematiknya adalah sebagai berikut. Apakah Bapak Ibu sudah mempelajari modul 2.2? Apa yang dipelajari di modul tersebut? Nah, ini sebagai pancingannya. Terus kemudian yang kedua adalah apakah Bapak Ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan di kelas Bapak Ibu? Terus kemudian jika sudah, seperti apa perencanaan atau RPP-nya? Terus kemudian apa harapan Bapak Ibu setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas Bapak Ibu yang dilaksanakan? Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah keterlaksanaan tahapan Bagja. Berdasarkan hasil diskusi di Lokakarya 2, gali informasi dan berikan penguatan terkait keterlaksanaan Bagja di sekolah dengan pertanyaan pematik sebagai berikut. Yang pertama adalah apakah Bapak Ibu telah menerapkan metode Bagja untuk menerapkan perubahan dari Bapak Ibu? Kemudian yang kedua adalah setelah Bapak Ibu melaksanakan tahapan Bagja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Bapak Ibu inginkan? Terus kemudian apakah tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam menerapkan tahapan Bagja? Terus kemudian apa yang perlu Bapak Ibu perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan Bagja untuk perubahan Bapak Ibu, sehingga bisa mencapai visi yang diinginkan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian akhir pertama, pada bagian ada adalah refleksi. Refleksinya adalah apa hal yang paling menarik yang Bapak Ibu peroleh dalam kegiatan pendampingan ini, dan apa yang membuatnya menarik. Kemudian apa yang sudah baik dalam pendampingan ini dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Kemudian PP mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih telah berbagai praktek baik yang sudah dilakukan dalam pembelajaran daring. Selanjutnya, PP mengingatkan untuk CGP membuat RPP dengan pembelajaran berdiferensiasi, dengan pembelajaran kompetensi sosial emosional dan budaya positif.
Kemudian RPP tersebut dikirimkan kepada PP dan untuk diberikan umpan balik. Nah, setelah mendapatkan umpan balik dari PP, maka CGP akan melakukan perbaikan dan setelah itu akan diterapkan di kelas dengan PP mengobservasi pelaksanaan pembelajaran itu di pendampingan individu berikutnya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, untuk observasi pembelajaran ini di pendampingan berikutnya, waktunya adalah 2 JP. Yang 2 JP lagi untuk berdiskusi, yang 2 JP adalah untuk pelaksanaan observasi di kelas. Nah, jika ada hal-hal yang terkait yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka PP harus mencatatnya dan melaporkannya dalam jurnal komunikasi di LMS. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada prinsipnya ada 2 versi laporan. Yang pertama adalah versi online, yang kedua adalah versi manual. Untuk versi online, yang pertama adalah mengisi jurnal pendampingan, 2 mengisi daftar hadir, 3 rencana pendampingan selanjutnya. Kemudian untuk versi manualnya adalah mengisi daftar hadir pendampingan, bukti kehadiran pendampingan, dan dokumentasi pendampingan. Untuk yang manual ini di print out dan dikumpulkan saat penyamaan persepsi sebelum loka karya dimulai. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini adalah dokumentasi saat pelaksanaan pendampingan individu 3 di SDN 2 Temengeng, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, dengan CGP Ibu Nuraini SPD. Nah, saat berdiskusi persamaan persepsi tentang pembelajaran sosial emosional. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada yang pertama adalah Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah, kemudian adalah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, SMK Negeri 1 Bunduran, dan SDN 2 Temengeng, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, sebagai penutup saya ingatkan bahwa guru penggerak prinsipnya adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga para CGP, guru penggerak, bisa melaksanakan prinsip-prinsip tersebut untuk kemajuan pendidikan bangsa Indonesia. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Bila itu fiqh walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.